siang kita beraktivitas sampai kita di malam hari kita diistirahatkan oleh Allah untuk tidur, kemudian bangun di sepertiga malam untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Istiqomah kita di atas dinul Islam, istiqomah kita di atas Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang terus berusaha istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan senantiasa Allah melimpahkan, mencurahkan dan melapangkan hati-hati kita untuk senantiasa bisa berlapang-lapang di majelis ilmu. Hati kita selalu terpaut dengan masjid. Betapapun kita banyak kesibukan, sesungguhnya kesibukan yang paling utama adalah bagaimana kita menyibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita menghabiskan, mengoptimalkan, memanfaatkan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ibadah kita ini masih sangat kurang dan masih sangat jauh dari sempurna. Senantiasa kita memohon pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang sikap-sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim. Pembahasan ini mengambil faidah dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satunya di surah Al-Furqan di ayat 30. Kama qala Allah Ta'ala, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah Rabb kami, sesungguhnya kaum yang aku diutus oleh Engkau kepada mereka, mereka mengambil Al-Quran ini, yakni mereka menjadikan Al-Quran ini mahjur, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diacuhkan. Sebagian besar dari mereka, sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala merinci tentang sikap-sikap manusia yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran di ayat ini dari perkataan Nabi SAW yang mengeluhkan sikap dari manusia yang Nabi SAW diutus kepada mereka. Padahal Al-Quran ini membawa kebenaran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini menjadi petunjuk bukan hanya bagi orang-orang yang mengimaninya, tapi bagi semua manusia yang mau mengimaninya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatan-tingkatan dan golongan-golongan terbaginya manusia, bagaimana mereka bersikap terhadap Al-Quran. Nanti perhatikan ya.
kita atau antum ada di posisi yang mana? Yang pertama, Ibnu Qayyim menjelaskan ada golongan yang mereka tidak mau mendengar, tidak mengimani dan tidak memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Ini secara umum mereka adalah orang-orang kafir yang Allah jelaskan, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Ini sikap orang-orang kafir. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat yang sudah mereka memasuki Islam, mereka orang-orang kafir, mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran. Bahkan ketika mereka diperdengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, satu dengan yang lainnya saling tatap menatap, ya, menandakan mereka saling merendahkan Al-Quran, berbisik-bisik, berkedip-kedip mata mereka, memberikan isyarat-isyarat bahwa mereka tidak mempercayai Al-Quran. Mereka melecehkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat. Bahkan dari mereka menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengarnya. Atau ketika mereka mendengar, pura-pura tidak mendengar, tidak mau memperhatikan, tidak mau mengambil faidah dan peringatan dari Al-Quranul Karim. Padahal Nabi SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahui oleh kalian bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW membacakan Al-Quran sebagai sebenar-benarnya perkataan, sebenar-benarnya petunjuk, sebenar-benarnya kitab. Dan Nabi juga diberikan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran, yakni sunnah dari Nabi SAW, yang Nabi katakan, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Ya. Jadi Nabi diberikan dua, yakni satu Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah dari Nabi SAW. Al-Quran perkataan Allah langsung, sunnah Nabi adalah perkataan Allah yang diperintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikannya. Jadi dua-duanya, Al-Quran maupun sunnah dari Nabi SAW, adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini disepakati oleh para ulama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini menjadi satu dalil dari Al-Quran. Allah menegaskan tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah SAW itu tidak berdasarkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Ya.
Yang kedua, sikap manusia ya, yang tadi ini orang-orang kafir, mereka tidak mendengar, tidak mengimani, tidak memperhatikan Al-Quran. Nah, kalaupun kita sebagai seorang muslim, tapi kita bersikap seperti golongan yang pertama ini, tidak mau mendengar. Kalau ada orang baca Quran, gak mau dengerin, gak mau memperhatikan. Bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita, seorang muslim sampai tua belum pernah buka Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lebih parah lagi, tidak bisa baca Quran. Lebih parah lagi ketika mendengar lantunan Al-Quran, marah dia. Berisik banget, ngaji mulu. Perkataan orang kafir yang dilontarkan oleh orang muslim. Perkataan orang kafir yang dilontarkan oleh orang muslim. Dosa, menunjukkan lemahnya iman, atau memang iman itu sudah tidak ada pada dirinya sehingga keluar perkataan itu. Perkataan-perkataan yang mencela, yang merendahkan dirinya, yang menunjukkan kebodohan dia. Ini hati-hati. Ada seseorang yang mereka mengatakan sesuatu, perkataan itu menyebabkan dia oleh Allah pada neraka sejauh 70 tahun. Begitu dalamnya neraka. Satu perkataan, ini hati-hati ya. Bisa saja satu kalimat itu menyebabkan kita menjadi kafir. Salah satunya menghina Al-Quran. Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Nah, ini hati-hati. Al-Quran perlu disempurnakan. Nah, ini hati-hati. Ada perkataan-perkataan itu. Bahkan yang mengatakannya seorang ustaz. Hati-hati. Terkena subhat, ya. Terkena subhat dari pemikiran-pemikiran barat, terkena subhat. Ya. Al-Quran perlu dikaji lagi kebenarannya. Wah, masya Allah. Kalau orang kafir yang ngomong, kita masih maklum. Ini orang muslim, ustaz lagi, profesor, doktor lagi, membuat subhat-subhat. Atau dia menafsirkan Al-Quran semau dia. Termasuk yang kita lihat. Hatta dia pandai ceramah, pandai menjelaskan. Tapi kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengambil pendapat yang subhat dari ulama-ulama ulama yang menyimpang. Jadi hati-hati ketika Anda mendengarkan tausiah, mendengarkan penjelasan tentang dinul Islam ini, hati-hati ya. Jangan dilihat karena terkenalnya, jangan terlihat, jangan kagum dengan gelarnya, tapi lihat ya. Undur maqalah, perhatikan apa yang disampaikannya, sesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, dan disepakati oleh para ulama al-sunnah atau bertentangan. Yang harus hati-hati. Banyak golongan-golongan yang seperti itu, yang mereka pandai bicara, dan Nabi sudah menjelaskan mereka kalau berkata itu lidahnya muter-muter
saking apa? Pintarnya mereka bicara. Sehingga orang tersihir dengan perkataannya. Hati-hati. Dhallu wa adhallu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesat dan menyesatkan umat ini. Orang yang mengerti kamu, pintar bicaranya, luar biasa, masya Allah, cerdasnya luar biasa, tetapi pemahamannya batil, tinggalkan. Tinggalkan. Lebih mulia seorang mengaji di masjid di pojokan musola yang ngajarin alif ba ta sa, jauh lebih mulia, ya. Jauh lebih mulia. Maka orang beriman ketika mereka atau kita mendengar Al-Quran merasa bahagia. Yang kedua, golongan yang mereka tidak mengamalkan ketentuan halal dan haram dari Al-Quran Karim, padahal mereka membaca Al-Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mereka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka melupakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi mereka hanya bisanya ngomong dan bisanya nyuruh. Wa tansawna anfusakum, dan tetapi mereka di satu sisi melupakan kebaikan untuk dirinya, tidak mau melakukan kebaikan. Maka Allah tegur, wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab, tahu tentang kitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka paham tentang kitab-kitab ini. Ini sebagian besar dari ahli kitab yang menyimpang. Dan ayat ini pun sudah terkena kepada sebagian para asatidz, para ustaz-ustaz, bahkan para ulama yang mereka mengambil pemahaman-pemahaman batin, sempalan-sempalan yang menyimpang. Maka Allah afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan? Bisanya ngomong, bisanya menasehati, kalian sendiri terjerumus. Bahkan jelas-jelas ada segolongan dari mereka mengajarkan Al-Quran bukan untuk supaya manusia mengikuti Al-Quran, tapi untuk menyesatkan, untuk membuat bingung, untuk membuat terang manusia. Ada seperti itu. Yang ketiga, ada golongan-golongan yang mereka tidak mau memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran, tidak jadikan Al-Quran ini sumber hukum dan solusi dari setiap permasalahan. Nah, ini ada seperti itu. Padahal Allah sudah mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Ya, apa yang Allah turunkan dari Al-Quranul Karim ini untuk memutuskan dan menetapkan semua hukum, ketetapan dari Al-Quran. Sudah jelas, ya. Allah sudah menjelaskan mana itu petunjuk, mana itu yang sesat. Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim ini lengkap, ya. Tetapi kebanyakan manusia
mereka tidak mengimani, atau dari mereka sudah mengimani tapi tidak mengamalkan. Saya pernah menyampaikan di sini, salah satu adalah ketika Allah menetapkan hukum waris, masih banyak dari kaum muslimin sendiri yang menolak. Ya. Merasa kalau hukum waris sesuai dengan Al-Quran ini tidak ada. Menurut sebagian dari mereka, sehingga mereka bagi-bagi waris mau-maunya. Ya. Oh, ini yang gede ini paling baik nih, maksudnya ini banyakan dikit. Ini sebutan ini kecilan dikit. Padahal sama-sama laki-laki. Ya. Oh, ini perempuan nih, ini ngurusin bapak nih, dari bapak sakit terus. Ya. Ini bapak saya banget dia, pasti banyak. Ini seperti itu. Jadi membaginya berdasarkan kedekatan, ya. Subjektivitas tidak boleh, ya. Tidak menetapkan hukum sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Taala. Padahal sudah sampai ayat itu kepada mereka, ya. Jadi ada orang-orang seperti itu, notabene orang Muslim, ya, sudah tahu, sudah jelas. Allah sudah menjelaskan ini halal, ini haram, masih saja ditentang. Ya. Mungkin kita sebagian ada di posisi itu, ya, apalagi lagi kepepet. Nah, ini ada. Ya. Kemudian ada sebagian dari mereka, golongan yang keempat, mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak menghayati, tidak berusaha mempelajari, tidak berusaha mengetahui maksud-maksud yang ada di dalam ayat-ayat itu, tidak berusaha untuk mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ini, kita termasuk orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, ya, berusaha untuk menghayati Al-Quran, berusaha untuk memahami, mengetahui maksud dari ayat per ayat yang Allah turunkan. Ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, mempelajari, mendalami, menghayati, supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Taala? Nah, mudah-mudahan kita termasuk, ya, karena apa yang kita lakukan di majelis ini, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman masing-masing, ya, maksudnya dengan tingkat pemahaman masing-masing. Ada yang paham saat ini, nanti pulang lupa, ya. Ada yang bingung, ya. Ada yang, ya, masuk kiri keluar, masuk kanan keluar kiri, ya. Atau enggak masuk, ya, mental lagi, ya, cuman hadir saja, labas, nggak jadi masalah, ya. Kalau kita hadir di majelis ilmu yang kita dapatkan itu hanya kecil, ya, dari 100 hal yang dijelaskan hanya satu atau kurang dari satu, nggak jadi masalah, ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk mempelajari. Seperti hujan, kata Nabi SAW, air hujan yang diturunkan oleh Allah, ada yang diserap semuanya oleh tanah, ada yang lewat, ada yang sekedar basah saja, ada juga tanah yang menyimpan air, ya, sehingga kandungan air di situ banyak. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha, ya, berusaha memahami dari apa yang disampaikan. Yang kelima, ada sebagian manusia, ya, terutama orang-orang beriman di atas dinul Islam, mereka membaca Al-Quran hanya sekedar membaca, ya, tetapi tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai terapi, ya, sebagai terapi pengobatan dari segala macam penyakit.
Makanya para ulama menjadikan Al-Quran ini terapi penyakit fisik dan non fisik. Ya, seperti Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan, aku mengalami satu penyakit yang aku sudah meminum semua macam jenis obat, ya, ramuan-ramuan aku minum, ya, tetapi aku tidak sembuh. Maka aku mendalami Al-Quran Karim dan aku menjadikan Al-Quran itu terapi bagi penyakit. Salah satunya adalah aku membaca suratul Fatihah terus berulang-ulang, ya, sebagai penyembuh dari penyakitku. Dengan izin Allah, Allah menyembuhkan penyakitku tanpa harus minum obat, tapi dengan keyakinan bahwa Al-Fatihah ini kalau aku bacakan terus-menerus akan menjadi obat sehingga sembuh, ya. Begitu luar biasa, ya, para ulama-ulama terdahulu menjadikan Al-Quran ini sebagai terapi penyakit fisik maupun non fisik, terutama non fisik, ya, yakni kelemahan hati kita, ya. Maka Al-Quran ini huwa shifa'u ma bis sudur, ya, menjadi obat apa yang ada dalam hati, ya. Penyakit kebodohan, penyakit kesesatan, penyakit keraguan, ini Al-Quran menyembuhkan. Atau penyakit-penyakit yang memang fisik, ya, itu tubuh kita ada penyakit fisik, sembuh dengan Al-Quranul Karim. Karena Nabi SAW menjadikan bacaan Al-Quran ini menjadi ruqyah, ya, menjadi jampi-jampi, ya. Bacakan Al-Quran, ya. Dibacakan suratul Baqarah, dibacakan Anas, dibacakan Al-Falaq. Ada orang gila lewat di hadapan Nabi, maka Nabi membacakan Al-Fatihah, ya. Kemudian Nabi meniupkan ke tangannya, diusapkan ke kepalanya, tiba-tiba orang itu jadi waras. Nanti antum boleh coba. Ada orang gila bacain Al-Fatihah, ya, kemudian usapkan kepalanya, dia malah memplang kepala antum, ya. Karena memang beda tingkatannya. Tapi kalau terus-menerus antum menguatkan keimanan, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Pernah ada seorang ustaz, ya, ada anak kecil yang terkena kesurupan, ya. Akhirnya dibawa ke ustaz itu, ya. Belumlah nyampe ke rumah ustaznya, ustaznya ada di depan pintu, anaknya sudah kabur, nggak mau dibawa ke ustaz itu, ya. Pulang ke rumahnya, ya. Kemudian bapaknya lari ngejar anak itu, anaknya sudah tidak serupan lagi. Luar biasa, ya. Ini ustaznya orang beriman, Masya Allah. Baru lihat belum di ruqyah udah sembuh anaknya. Setannya takut dia ustaz itu, ya. Apalagi zamannya Imam Malik, ya. Imam Malik nggak sempat datang, nih bawa sendal saya, kasih tahu sama jinnya, udah takut, ya. Biasa. Coba sendal antum bawa, ya, malah hilang sendal. Ini jadi ini golongan-golongan manusia, ya. Ada yang mereka mau mendengarkan, mengimani dan memperhatikan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita termasuk di sini, ya. Setelah itu kita berusaha mengamalkan, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Konsekuensi dengan perintah Allah, ini haram, ini halal, harus konsekuensi, ya. Harus berani. Kemudian kita berusaha, ya, memutuskan segala permasalahan berdasarkan hukum-hukum Allah, termasuk waris, ya. Jangan karena kasih sayang kita kepada salah satu anak akhirnya kita tidak adil. Malahan apa yang kita putuskan itu tidak adil, ya. Kita yakin
bahwa hukum Allah itu hukum yang seadil-adilnya hukum, dan itu baik bagi kehidupan dunia terutama di akhirat. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, berat hukumannya nanti. Allah akan lempar dia ke dalam neraka jahanam. Kalau harta warisan itu dibagi tidak berdasarkan petunjuk dari Allah, jadi batil pembagiannya. Antum dosa, hartanya juga tidak berkah, ya, tidak berkah. Kemudian, ya, golongan yang keenam, ada manusia yang dalam keraguan-raguan. Nah, ini bahaya. Bisa memang mereka orang-orang munafik, atau mereka ada kemunafikan dalam hatinya. Ini bisa memang mereka orang munafik, atau sebagian dari orang-orang beriman tapi ada sifat kemunafikan. Nah, hati-hati, ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan ketika kita dalam keraguan-raguan, maka Nabi memerintahkan qul amantu billahi wa rasulih, katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kalau ada keraguan-raguan kita terhadap dinul Islam secara umum, terutama kepada Al-Quran, karena itu memang subhat yang dilemparkan oleh syaitan, ya, maka kita mengatakan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasul. Dari penjelasannya kita kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kalau mana yang benar, supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya, supaya kita tidak ragu dengan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, ya, supaya kita menapaki kebenaran, ya. Warasihuna fil ilmi yaqulu amanna bi, ya. Orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, ya, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka mengatakan aku beriman kepada apa yang Allah turunkan, ya. Maksudnya, maknanya, maksud dari ayat itu hanya Allah yang tahu, aku mengimaninya, ya. Aku mengimani. Salah satu yang sering dibahas adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Salah satu ayat itu, bahwa Ar-Rahman berada di arsy, dan disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah maknanya dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, enggak dikomentari. Itu Ahlus Sunnah. Tetapi selain Ahlus Sunnah mengomentari ayat ini dengan ini begini, ya. Tidak seperti itu. Enggak boleh memahami ayat letter Z, ya, bagaimana teksnya, tidak bisa. Nah, ini menyimpang, ya. Padahal Nabi SAW tidak pernah menjelaskan ayat ini, kecuali hanya membacakannya saja. Dan sikap para sahabat warasihuna fil ilmi, salah satunya adalah sahabat. Mereka mengatakan amanna, kami mengimani. Ar-Rahmanu 'alal istawa, kami mengimaninya, tanpa mempermasalahkannya. Ini salah satu, ya. Sabbih isma rabbikal a'la, ya. Allah dengan nama Allah yang maha tinggi, ya. Namanya dan zatnya dan kedudukannya, ya, dan tempatnya diyakin sudah, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mempermasalahkan. Maka mereka yang mempermasalahkan sesungguhnya mereka dalam keraguan, ya, dalam keraguan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, padahal Allah telah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Qur'an. Al-la min dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah ayat-ayat dari Al-Qur'an yang di dalam ayat itu tidak ada keraguan. Di dalam Al-Qur'an semuanya tidak ada keraguan, kecuali orang-orang yang hatinya ada penyakit. Di antaranya
sifat ragu, kemunafikan, atau mungkin kekafiran. Ya. Jadi kalau kita termasuk orang yang meragukan kebenaran dari Al-Quran seluruhnya atau sebagian, ini termasuk orang yang tidak beriman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati-hati. Padahal Allah menutup ayat ini dengan hudalil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi al-muttaqin. Kalau kita ragu dalam keraguan, berarti kita bukan orang takwa. Termasuk kita tidak mau menegakkan halal haram yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Termasuk kita bukan orang muttaqin. Bahkan ketika Allah menjelaskan ma salakakum fi saqar, ya, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Mudaththir tentang orang-orang yang berada di neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu hidup di dunia tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan pada orang-orang miskin. Ini orang-orang bakhil, tidak peduli dengan keadaan saudaranya yang fakir dan miskin, terutama anak-anak yatim. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan tentang adanya hari akhir, di mana nanti kami akan dihisab. Ini orang-orang yang santai hidupnya. Ya. Mereka orang Muslim, tapi mereka tidak membaca Al-Quran, tidak mau sholat, tidak mau sedekah. Allah menjelaskan, ya, apa yang mereka katakan, wa kunna nukadzibul yaumiddin. Sebenarnya mereka itu, ya, kedudukannya, kedudukan keimanannya mereka itu sangat lemah. Bahkan mereka memang tidak beriman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali hanya perkataan saja. Pada hakikatnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, diantaranya tidak mengimani adanya hari akhir, sehingga santai-santai, enggak sholat, enggak jaga, enggak puasa, tidak membaca Al-Quran, apalagi mendalami Al-Quran. Ya. Hatta atana yakin, sampai kami didatangi oleh al-yakin, sampai kami diwafatkan. Al-yakin yakni al-maut. Kami santai-santai beragama, ya. Kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak mau ngaji, sampai Allah mewafatkan kami. Ya. Dan Allah menjelaskan kedudukan dari mereka. Pada hakikatnya Allah katakan kalabal la yakhafuna al-akhirah. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut sama sekali tentang adanya hari akhirat. Jadi Allah tolak keimanan mereka. Ya. Mereka diberikan Al-Quran, sudah dijelaskan dalam Al-Quran segala macam petunjuk. Mereka menyatakan keimanannya, tapi mereka tidak membuktikan keimanannya. Allah tolak, ya, Allah tolak. Allah tolak keimanan mereka. Allah katakan kallabal la yakhafuna al-akhirah. Mereka sebenarnya pada hakikatnya bukan orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah lihat dari kesehariannya, Islam tapi tidak sholat, Islam tapi tidak mau baca Quran, Islam tapi tidak bisa baca Quran, Islam tapi mendustakan Al-Quran. Wa iyadzubillah. Termasuk kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, padahal dia tahu itu dosa. Al-Quran sudah melarangnya, Nabi sudah melarangnya, tapi mereka melakukannya. Ini juga sama, ya, ditolak keimanannya.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi Anda dan antum semuanya. Ya, kita mengambil faedah di mana kedudukan kita. Ya, di mana kedudukan kita, bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran. Yang Al-Quran ini Allah turunkan, wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Allah turunkan Al-Quran ini dengan cara yang benar, berangsur-angsur, ya, dengan membawa kebenaran. Diturunkan kepada orang yang benar, Rasulullah SAW, membawa kebenaran, petunjuk dan penjelas, yang menjelaskan segala macam kebaikan, yang menuntun manusia kepada kebaikan. Ya. Tidaklah berbalik kecuali orang-orang yang akan merugi nanti di dunia dan di akhirat. Terakhir apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, di potongan hadis itu Nabi mengatakan, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagi engkau nanti di akhirat, bisa memberikan syafaat kepada engkau yang membacanya, menjadi pembela, yang sehingga Al-Quran itu bisa membela engkau. Salah satu syafaat nanti di akhirat dari Nabi dan juga dari amal soleh, terutama dari Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat di ashabi, memberikan syafaat kepada ashabi. Ashabi di sini adalah orang yang mengimani Al-Quran, mereka senantiasa membaca, mereka senantiasa mengamalkan, senantiasa mereka berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ya. Dan mereka belajar terus-menerus, berusaha mengimani dan mengamalkan, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Itulah ashabi. Bukan hanya sekedar membaca, ya. Baca tapi nggak diamalin, baca tapi tidak direnungi, baca tapi tidak ditaati. Ini tidak termasuk ashabi. Ya. Mereka senantiasa terus-menerus membaca, terus senantiasa mengimani, senantiasa mengamalkan, sehingga memang mereka hidup di atas Al-Quran, berpedoman dengan Al-Quran. Au alaika, atau Quran ini akan menjadi sesuatu yang akan memberatkan engkau, akan menyeret engkau ke dalam neraka yang sehina-hinanya tempat, karena tadi mengingkari, ya, tidak mengamalkan, mengabaikan Al-Quran dengan berbagai tingkatan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita, renungan. Semoga Allah memberikan hidayah taufik pada kita, meneguhkan kita terus berusaha, ya, berusaha. Bacalah Al-Quran. Yang belum bisa baca, belajar. Gak ada waktu terlambat. Saya sudah tua, ingatan saya sudah kurang. Belajar Al-Quranul Karim. Ya. Dari sisa-sisa waktu ini, ya, belajar. Banyak ulama-ulama terdahulu yang mereka jadi ulama di usia tuanya, bukan di usia mudanya. Ya, banyak yang sudah 40 baru mereka bertobat kemudian menjadi ulama. Ya. Maka tidak juga menutup kemungkinan buat antum semuanya. Ya. Di sisa-sisa umur-umur kita ini manfaatkan kebaikan. Wa ati sayyi'il hasanata tamuha. Supaya apa? Kebaikan yang kita lakukan bisa menutupi kekurangan dan kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Ya. Belajar terus. Hatta antum meninggal baru bisa baca abatasa, itu menjadi hujah bagi antum. Kalau antum berusaha untuk belajar, apalagi lebih dari itu, apalagi antum menghafalnya. Ya. Bahkan penelitian yang diteliti oleh orang-orang notabene orang kafir, orang yang tidak pernah pikun, itu orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ya. Itu ilmuwan kafir yang mempelajari, ya, diteliti. Ya. Nabi SAW sampai meninggalnya tidak pikun. Lihat ulama-ulama, ya, ulama-ulama kibar dari Madinah, dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir. Semakin tua semakin melotot, ya. Hafal Quran, hafal hadis, bisa menjelaskan. Syekh Utsaimin
sampai di masa tuanya tidak bisa melihat, itu menjadi penasihat Raja Saudi. Walaupun tidak melihat, tapi masya Allah, ya ilmunya lebih dimuliakan dari rajanya sendiri, ya luar biasa. Ya. Makanya orang-orang pikun sebabnya